dikuatkanku. Percaya Yesus dikuatkanku. Hanya ada di dalam nama-Mu yang tidak ada menjadi ada. Hanya ada di dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu aku percaya. Hanya ada di dalam nama-Mu yang tidak ada menjadi ada. Hanya ada di dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu aku percaya. Hanya ada di dalam nama-Mu yang tidak ada menjadi ada. Hanya ada di dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu aku percaya. Dalam nama-Mu aku percaya. Dalam nama-Mu aku percaya. Saudaraku yang dikasihi, satu-satunya hari-hari ini yang dapat kita percaya hanyalah sosok pribadi Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, menghiburkan, dan menguatkan setiap. Apapun kondisi, situasi yang terjadi hari-hari, percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam nama-Nya ada kuasa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus semuanya terjadi, ya dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini saya baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Di sana dikatakan Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, apa yang kita pelajari daripada ayat ini adalah bahwa siapapun bisa kena masalah. Entah orang itu kaya, entah orang itu olahragawan, entah orang itu tentara, entah orang itu hamba Tuhan atau pelayan-pelayan. Masalah bisa datang sewaktu-waktu, tidak pandang bulu. Kalau saudara melihat gambarnya itu bola dengan uang, artinya bahwa kondisi saat ini tidak bisa disuap. Jadi kalau saudara mengerti tentang kondisi saat ini seperti COVID dan sebagainya, COVID tidak bisa disuap. Artinya kalau saya orang kaya, saya akan menyuap supaya COVID tidak menyerang saya. Nggak bisa. Saya adalah orang olahragawan. COVID tidak boleh menyerang saya. Saya adalah orang yang kerja yang setiap hari dengan kondisi fit. Saya tidak akan kena. Tidak bisa. Saya adalah pelayan di gereja. Saya
tidak akan kena. Semua tidak bisa disuap. Artinya bahwa walaupun Naaman ini adalah panglima, mewakili semuanya sebenarnya. Ya, panglima ini juga termasuk orang kaya. Kalau dibilang dia juga pasti tubuhnya fit, olahraga terus, tentara lagi, ya, terpandang, ya. Dia berkali-kali menang melawan musuh, tetapi orang itu sakit kusta. Jadi masalah bisa datang kepada kita tanpa pandang bulu, apalagi saat ini, ya. Karena saya juga mendengar ketika saya bertemu dengan orang di jalan di depan rumah saya, karena termasuk kawan-kawan dari Dili dulu, ya. Lalu saya cerita kepada dia, Pak, ada sahabat kita sakit. Orang itu menjawab begini, orang itu nggak bisa sakit itu, dia orang kaya. Ternyata dia juga sakit, kena COVID, saudara. Jadi nggak ada kekecualian dalam hal ini. Yang kaya bisa sakit, yang suka berdoa juga bisa sakit, yang olahraga fitness pun juga bisa sakit, saudara. Bersepeda pun juga bisa sakit, saudara. Jadi saudara harus mengerti bahwa siapapun kita bisa kena masalah sewaktu-waktu. Karena itulah tujuannya supaya kita ini takut akan Tuhan, gitu, saudara. Jadi supaya kita ketika datang persoalan kepada kita siap-siap dan merendahkan diri. Memang Tuhan bilang bahwa manusia itu tidak mengetahui hari esok, supaya kita takut akan Dia. Kalau selama ini kita tidak takut akan Dia, kita seolah-olah menyepelekan situasi, kita membanggakan diri kita membanggakan persediaan kita membanggakan segala sesuatu yang ada pada kita. Akhirnya Tuhan di tempat yang entah ketiga, keempat, kelima, atau mungkin terbelakang. Tapi pada saat ini kita harus mengerti bahwa masalah ataupun sakit penyakit tidak pandang bulu. Saya juga punya kakak dulu itu, saya juga nggak mengerti, setiap kakak saya yang pertama, dia saja kalau pergi ke pekerjaan, dia nggak mau naik mobil. Kadang-kadang dia lebih sering naik sepeda dayung, bukan sepeda motor. Lalu sorenya juga dia main bulu tangkis, olahraga terus lagi. Tapi kita nggak nyangka bahwa orang yang olahragawan juga kena sakit penyakit, dan akhirnya dia meninggal pada usia 54 tahun, saya lupa, pokoknya sekitar 54 tahun saja. Padahal olahraga terus. Jadi kita tidak mengerti kapan keadaan yang malang itu terjadi kepada kita. Jadi kalau dalam saudara baca dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, 4, 5 dan 7 saya bacakan buat saudara. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Saudara perhatikan ayat keempat itu dikatakan, pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Saudara masuk di perumahan kita, semua palang-palang dipasang, saudara. Masuk di ruko-ruko, dipalang, saudara. Jadi keadaannya sekarang ini dikatakan tidak ada kesenangan lagi. Saudara tidak bisa pergi mall. Saudara tidak bisa makan seenaknya di jalan-jalan. Kesenangan itu sudah hilang. Dikatakan ingatlah akan penciptamu pada masa ini. Sebelum hari-hari itu mendekat. Nah, hari itu sudah mendekat. Tidak ada lagi kesenangan di dalamnya. Pintu-pintu di tepi jalan sudah mulai tertutup. Di palang-palang tidak boleh masuk. Kecuali warga ini masuk harus pakai masker, harus pakai izin gini, harus semuanya lengkap. Kalau enggak, nggak boleh masuk. Suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Dikatakan yang paling mudah untuk menular adalah suara yang keras, nyanyian-nyanyian yang keras. Jadi sebenarnya kalau kita sudah nggak boleh menyanyi, jadi akhirnya semua penyanyi jadi tunduk. Kita sudah nggak bisa lagi menyanyi dengan kuat seperti dulu lagi. Karena kalau menyanyi dengan kuat itu berbahaya buat orang lain. Karena bisa menularkan sakit penyakit. Jadi jenis kegiatan yang harus dikurangi adalah bertemu dengan orang dan berbicara dengan kuat. Ya, saya ini
bicaranya kuat, saudara ya. Jadi mau bicara lembut juga agak repot, saudara ya. Nah, tapi dikatakan suara penyanyi bisa lenyap lama-lama, tertunduk, saudara. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Sudah perhatikan, kita di jalan takut sekarang, nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu takut mungkin dirampok, pencuri dan sebagainya. Tapi sekarang kita berjalan takut di mall. Di mall saja yang aman takut, kita nggak boleh jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Ya ini kondisi penyakit yang sekarang ini, saudara ya, menimbulkan ketakutan. Lalu nafsu makan tidak ada, penciuman nggak rasa, lidah juga nggak rasa, saudara. Jadi kondisi yang sekarang untuk mengingatkan kita bahwa supaya kita mengingat pencipta kita, karena kita tidak tahu saat di mana keadaan itu menimpa kita. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Waduh, ini paling nggak enak, saudara. Kita kalau lihat di TV, saudara, mereka yang dimakamkan begitu banyak, saudara, rumah sakit penuh, saudara. Bukan cuma di lingkungan kita, di lingkungan yang lain itu saja yang baru kita ketahui dari lingkungan kita. Dari lingkungan yang lain juga banyak, saudara. Kan dalam minggu lalu orang tua jemaat kami dari Malaysia dulu meninggal karena COVID. Lalu sahabat kami yang kaya pun juga kemarin masuk di rumah sakit hanya COVID, saudara, ya. Lalu teman-teman kita yang sudah kabarkan semuanya, saudara. Jadi berkeliaran di jalan peratap-peratap karena kondisi seperti ini. Jadi sangat baik bagi kita punya kesempatan untuk mengingat pencipta kita, supaya kita tidak rugi menggunakan waktu yang ada, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebelum tiba hari-hari yang malam, kita mengingat pencipta kita. Karena masalah yang ada saat ini, kita tidak tahu kapan datangnya, bahkan kita tidak tahu dari mana munculnya. Mungkin sudah berhati-hati, sudah melakukan segala sesuatu, tapi kejadian juga menimpa kita. Tadi baru saya mendengar pada seorang hamba Tuhan yang juga kena COVID. Katanya kondisi kritis. Saudara, saya kadang-kadang merenungkan, waduh, bagaimana nih Tuhan? Kalau seorang hamba Tuhan juga lalu kena sampai tidak diselamatkan, bagaimana ini? Saya berdoa, Tuhan, supaya Engkau selamatkan, Engkau lepaskan dari kondisi ini, supaya namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan, dan betul-betul mengerti bahwa Engkau itu maha tinggi mengatasi segala sesuatu. Itu yang menjadi doa-doa kita semuanya. Supaya umat-umat Tuhan juga diselamatkan, dibedakan, diselamatkan dari setiap situasi yang ada. Tapi yang jelas bahwa masa-masa yang sekarang kita harus mengingat pada pencipta kita. Karena siapapun bisa kena masalah. Entah kaya, entah olahragawan, entah tentara, entah orang yang suka fitness, entah orang itu suka berdoa, dan lain-lainnya. Bisa muncul sebuah persoalan datang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perhatikan bahwa siapapun kita bisa kena kemalangan tanpa bisa disuap lagi. Kita nggak bisa menyuap untuk kondisi saat ini. Harta tidak bisa dipakai untuk menyuap. Cara punya uang banyak, nggak bisa berkata kepada COVID, kamu nggak boleh lewat, kamu tak bayar 10 juta atau 20 juta. Bahkan rumah sakit pun kadang-kadang penuh ya penuh. Nggak peduli kau kaya atau enggak, dia bilang penuh ya penuh. Nggak bisa. Karena kondisinya memang penuh. Itu yang terjadi kepada kita hari-hari ini. Mari kita ingat pencipta kita. Lalu saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 3-5 dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, setelah melihat bahwa dalam keadaan yang sakit sekalipun,
orang yang tidak mengenal Tuhan saja, mereka Tuhan masih berbicara. Jadi artinya Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja. Siapa saja itu? Ya terutama orang yang sudah berpengalaman dan pernah melihat kuasa Tuhan. Kalau tadi ketika Ibu Ivena dinasihati sama Pak David Girot, saya secara pribadi saya ikut mendengarkan dia karena dia juga pernah mengalami kondisi COVID dan dia selamat, ditolong oleh Tuhan dan dia sehat sampai saat ini. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, itu bisa lewat siapa saja. Kalau Naaman ini berbicara kepada seorang budak, kepada seorang tawanan, kepada seorang pembantu di rumahnya dari tawanan orang lain. Dia mendengarkannya. Jadi Tuhan bicara bisa lewat siapa saja. Dan itu kita harus mulai belajar dengar-dengaran. Telinga kita mungkin agak tebal, susah untuk mendengar. Mulai saat ini memang kita harus mulai belajar dengar-dengaran. Yang jelas bahwa setiap kondisi ataupun sakit apapun juga masih ada harapan. Kita masih ada harapan. Dan orang yang semangat, dia akan melakukan segala sesuatu supaya keadaannya baik. Naaman ini dinasihati oleh budaknya, dia mendengarkannya. Bahkan dia berkata kepada rajanya, perkataan itu, lalu rajanya mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi Naaman pun pergi ke sana. Hari-hari ini, mari kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Lebih lagi. Dan suara Tuhan datang kepada kita, bisa lewat siapa saja. Bisa lewat obat yang harus kita minum, bisa lewat nasihat dari seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Kita lihat. Yang jelas bahwa Tuhan berbicara bisa lewat apapun, bisa lewat siapa saja. Yang penting adalah telinga kita mulai dengar-dengaran, dan kita tidak patah semangat. Kita punya keyakinan. Kita punya pengharapan. Kita punya keteguhan bahwa diri kita bisa disembuhkan. Karena orang lain mungkin berkata, Naaman kamu nggak mungkin bisa sembuh. Kamu tuh sudah parah. Orang yang seperti ini nggak pernah bisa sembuh. Tetapi dia masih mencari jalan. Masih mencari jalan. Dan orang yang semangat, biasanya dia menemukan jalan. Tapi kalau orang itu sudah sakit, lalu bahasa Jawane ngelentruk, ngono-ngono, mengasihani diri, lalu tidak semangat, tambah minta dimanja-manja, tidak bergairah, ya orang itu tidak bisa menghadapi tantangan. Banyak orang menasihati ketika di masa kondisi yang sakit apapun, hati yang gembira, semangat yang tidak mudah menyerah, kemudian kita juga antusias, kita juga positif bahwa Tuhan bisa menolong kita. Dia akan membuat kita bisa tetap bisa bergairah menghadapi semuanya. Jadi hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sudah sakit, semangatnya patah, tambah cepat kurang. Tapi kalau orang itu walaupun lemah, walaupun tidak berdaya, walaupun kekurangan, walaupun pekerjaannya berkali-kali gagal, walaupun tidak berdaya, tapi ketika dia semangat, dia akan menemukan jalan. Tuhan, kita mulai duduk di kaki Tuhan, kita meminta Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin nasihatnya sepertinya tidak masuk akal, nasihatnya sepertinya tidak cocok, apalagi yang berbicara adalah orang yang mungkin tidak pas buat saudara untuk saudara dengarkan. Tapi saudara yang paham akan hal ini, tiba-tiba akan mengerti bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat siapapun. Bileam, kudanya, keledainya berbicara kepadanya. Dia nggak mau, bahkan keledainya mau dibunuh. Tapi Tuhan marah, malaikat Tuhan datang. Aku itu berbicara kepada kamu lewat keledaimu. Jadi saudara harus mengerti bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat apa saja dan siapa saja. Terutama mereka yang sudah pengalaman dan melihat sebuah perkara bersama dengan Tuhan. Pelajaran yang ketiga di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini adalah bahwa
ketika kita mengalami sebuah kondisi atau masalah, kita harus belajar mengalahkan gengsi kita supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 10-11. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar dan sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Nah, seringkali ketika saudara ingin mengharapkan mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kita menginginkan cara-cara yang biasanya saudara lihat, padahal Tuhan bisa melakukan perkara kepada kita dengan beribu-ribu cara. Apalagi kondisi COVID yang sekarang ini, saudara nggak bisa meminta hamba Tuhan menggerakkan tangannya di atas kepala saudara ataupun memegang bagian tubuh saudara. Karena yang diminta untuk mendoakan juga takut ketularan. Kalau kemarin ada mendengarkan siarannya Daud Tony, dia berkata begini, "Saudara, bukan cuma saudara yang sekarang saat ini sedang kebingungan. Bukan cuma kerajaan terang yang kebingungan. Kerajaan kegelapan juga kebingungan." Maksudnya adalah bahwa dukun-dukun saat ini pun juga ketika ada orang sakit pun, dukun juga nggak berani menerima pasien dengan sembarangan. Karena kalau pasiennya kena COVID, dukunnya juga bisa kena. Jadi saat-saat ini bukan cuma gereja ataupun tempat-tempat ibadah yang sunyi, juga di perdukunan pun juga sunyi. Karena mereka semua juga nggak berani didatangi oleh pasien yang tidak jelas. Mereka kan nggak bisa menyediakan alat swab. Swab pun juga akan belum tentu bahwa itu bisa langsung benar. Kalau orang itu OTG, kan gitu saja. Nah, mereka juga nggak bisa menerimanya. Jadi Naaman berpikir, waduh, orangnya akan menggerakkan tangannya kepadaku. Untuk saat ini, kalau saudara sakit, lupakanlah hal itu. Karena orang yang datang kepada saudara biasanya nggak berani. Dan kalau tahu dia berani, itu bisa mengambil sebuah resiko buat saudara. Buat yang didoakan, yang mendoakan. Karena mereka bisa sama-sama sakit. Jadi Naaman mengharapkan sesuatu yang biasanya dilakukan, tapi itu tidak. Dan kali ini Elisa berbicara dengan cara yang lain. Kita nggak tahu apa yang Tuhan akan berbicara kepada kita untuk kita lakukan. Tapi yang jelas bahwa untuk mengalami sebuah mujizat, saudara harus mengalahkan gengsi saudara. Nggak bisa saudara menentukan, Tuhan kalau engkau menolong saya, caranya harus seperti ini loh, aku nggak mau. Caramu menolong saya seperti ini. Saudara perhatikan tentang kehidupan Yusuf. Yusuf mimpi bahwa keluarganya akan sujud, orang tuanya juga sujud menyembah kepada dia. Tapi Yusuf tidak bisa egois. Tuhan, kalau engkau mau menggenapi mimpimu kepadaku, engkau harus melakukan dengan cara yang luar biasa. Ternyata mujizat terjadi dalam kehidupan Yusuf, sebaliknya Yusuf dibuang. Dia direndahkan, diolok-olok, dijadikan budak dan sebagainya. Tapi Yusuf tidak gengsi. Dia mengerjakannya. Sebagai budak pun, dia tetap bekerja dengan baik. Sebagai pelayan, juga dia bekerja. Dari Potifar, dia juga bekerja dengan baik. Di penjara juga dia bekerja dengan baik. Dia menghilangkan gengsinya. Mungkin dia berpikir, ada orang yang berpikir, loh Tuhan katanya engkau berjanji mengangkat aku sebagai seorang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kok kenyataannya pekerjaannya seperti ini. Saudara mengerti bahwa itu merupakan sebuah jalan yang saudara tidak tahu bahwa itu ternyata Tuhan bawa kita ke sana. Yang diutamakan adalah mampukah kita mengalahkan gengsi kita, mengalahkan keegoisan kita, sebelum kita mendapatkan kepercayaan dalam tempat yang tinggi dan mengalami mujizat tersebut.
Yusuf sebagai contoh, bahwa ketika dia mendapatkan kepercayaan yang tinggi, itu adalah karena dia sudah melewati semua babak-babak dalam kehidupannya. Daud pun juga begitu, ketika dia diurapi menjadi raja. Kalau orang zaman sekarang ketika diurapi lalu mendapatkan kata-kata nubuat, kamu dalam tahun ini akan menjadi orang yang begini-begini. Dia langsung angkat kepala, dia membusungkan dada, dia menegakkan dirinya, dan dia berkata, aku tidak mau lagi mengerjakan sesuatu yang rendah. Itu tidak sesuai dengan iman dan nubuatan yang Tuhan berikan kepada aku. Orang seperti ini tidak akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi kalau orang itu mengerti bahwa cara Tuhan untuk membawa dia kepada penggenapan firman Tuhan itu berbeda-beda caranya, dia akan sujud. Daud ketika diurapi oleh Tuhan, ya dia mengerjakan pekerjaan yang biasa. Mengembalakan 2-3 ekor dombanya, kambing dombanya. Sampai kakak-kakaknya juga mengolok-olok dia. Ngapain kamu di sini? Mana domba-dombamu? Dia mengerjakannya dengan tanggung jawab. Bahkan ketika singa beruang mau membunuh kambing domba yang digembalakannya, dia akan mengejar singa itu, membunuhnya, dan mengalahkannya. Saudara melihat bahwa ketika saudara mengalami sebuah nubuatan yang baik, ketika saudara mengalami janji Tuhan yang baik, bukan berarti saudara akan langsung melewati babak-babak yang terbaik. Saudara bisa dibawa kepada sebuah situasi yang tujuannya adalah untuk merendahkan diri saudara, untuk membuang gengsi saudara, supaya saudara mengandalkan Tuhan, saudara supaya mempercayai Tuhan, supaya saudara lebih takut akan Tuhan dan boleh mengerti bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu melakukan perkara besar ini buat saudara. Bagaimana dengan pemuda yang kaya? Pemuda yang kaya ini ketika datang kepada Yesus, Yesus meminta dia, jualah segala milikmu, lalu datanglah kepadaku mengikut aku. Dia mempertahankan gengsinya. Dia mempertahankan sesuatu yang dia rasa itu terbaik dalam hidupnya. Akhirnya, dia tidak mengalami Tuhan. Dia tidak pernah menjadi murid Tuhan yang baik. Dia tidak pernah melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Dia juga tidak bisa menyatakan mujizat melalui hidupnya. Dan dia tidak bisa memiliki kehormatan di dalam pandangan Tuhan. Ketika kita gengsi, kita biasanya tidak akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sakeus, orang yang kaya, pemungut cukai, ingin melihat Yesus. Dia naik pohon ara. Seorang yang kaya sampai mau naik seperti itu hanya untuk melihat Yesus. Dan akhirnya Yesus mengerti orang ini tidak gengsi. Orang ini bisa saja suruh orang, minggir, aku tak bayari kamu uang. Kamu minggir, aku mau melihat Yesus. Dia tidak melakukannya. Dia melakukan dengan cara yang menurut orang-orang pasti orang akan ketawa. Orang ketawa, ngapain kamu naik pohon kayak gitu? Dia nggak memperdulikan gengsinya. Dia ingin melihat Tuhan. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami mujizat dalam kehidupannya. Kami pribadi masih ingat ketika istri kami mulai berkata, kita mau jualan nasi kuning. Saya melihat jualan di tempat yang kecil, ditaruh di depan, di teras. Karena kita nggak biasa jualan pakai rombong, ditaruh di depan. Lalu tidak mengerti, saudara. Sebenarnya kalau kadang-kadang mau berkata, orang ini kok nggak malu ya? Orang ini nggak malu ya, kok bisa berani jualan kayak gitu? Lalu makanan dengan harga murah-murah. Berani, saudara. Tapi ternyata setelah lama-lama dilihat, ya memang beda, saudara. Dia akhirnya bisa menasihati adik-adik dan keluarganya. Ya untuk mengalami yang baik, terkadang gengsi kita harus dihancurkan. Karena kalau kita mempertahankan gengsi dengan sebuah hal yang kita pandang itu bagus, belum tentu itu menghasilkan sebuah keuntungan. Dan belum tentu itu bisa menghasilkan sebuah hal yang besar. Tapi ketika gengsi kita dipatahkan, Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur, karena jualan itu kita bisa makan, kita bisa minum, anak-anak bisa sekolah. Dan yang penting adalah ketika Tuhan berbicara kepada kita,
Kita tidak tahu apa yang dia minta. Yang jelas, dia akan membuat gengsi kita akan turun. Sering kali ketika Tuhan meminta sesuatu, itu dia menjatuhkan keegoisan kita. Simon diminta, tebarkanlah jalamu di tempat yang lebih dalam. Dia jengkel. Aku tuh sudah bekerja sebaik-baiknya. Aku tuh orang yang berpengalaman dalam menjala ikan. Sekarang kamu suruh aku lagi. Itu seolah-olah kamu berkata kepadaku, Simon, kamu itu masih kurang pinter dalam menjala ikan. Simon, kamu itu memang bertahun-tahun menjala ikan. Tapi jujur saja, kamu tidak pinter. Kamu nilaimu cuma 5 sebagai seorang penjala. Simon mungkin rasa kayak gengsi dongkol. Tapi ketika gengsinya dia dikalahkan, ya Tuhan, okelah, karena Engkau yang menyuruh aku melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, dia mengalahkan gengsinya, dia mengalahkan keegoisannya. Tuhan menyatakan mujizat dalam hidupnya. Saya nggak tahu persoalan saudara apa, tapi gengsi saudara harus belajar dikalahkan. Kita harus melunturkan keegoisan kita. Kita harus menurunkan diri kita dan berkata, biar aku semakin direndahkan, Tuhan yang semakin ditinggikan. Biar aku semakin yang berkurang, dan Engkau yang semakin bertambah-tambah. Betul? Setuju? Jadi saudaraku, ketika gengsi saudara dipatahkan, saudara akan mengalami mujizat. Dan akhirnya betul, Naaman ini mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Renungan saudara, patahkanlah gengsi saudara saat ini. Nah, yang terakhir, saudaraku ya, ketika Naaman mengirim surat dari raja kepada Raja Israel, lalu Raja Israel itu mengoyakkan pakaiannya, dia gelisah. Kamu pikir aku ini Allah, sehingga aku bisa menyembuhkan kamu. Kalian orang Aram mau cari gara-gara. Tapi Elisa mendengar. Dalam 2 Raja pasal 5 ayat 8 dikatakan, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarkanlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelih kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat ini, saudara, bahwa ketika saudara menghadapi sebuah persoalan, orang lain mungkin berkata, tidak ada jalan. Bahkan seorang raja pun dia berkata, aku tidak sanggup melakukan perkara ini. Pastikan, masih ada Allah yang berkuasa, yang siap menolong untuk setiap orang yang rendah hati datang kepadanya. Setiap orang yang datang kepadanya dengan rendah hati dan betul-betul meminta pertolongannya, Tuhan masih berkuasa. Sampai saat ini Tuhan masih berkuasa. Apakah saudara percayakan hal ini? Tuhan masih berkuasa. Dan dia akan bergerak untuk orang yang rendah hati datang mencari dia. Lalu saudara mungkin berkata, loh Pak, apakah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang meninggal itu mereka tidak rendah hati? Sehingga Tuhan tidak berkuasa untuk menolong dia. Nanti kalau saudara dipanggil Tuhan baru bertanya tentang hal itu. Karena setiap Tuhan mempunyai alasan tersendiri kepada setiap orang. Tapi bagian kita adalah kita tetap rendah hati kepada Tuhan dan meminta pertolongan Dia. Yang jelas bahwa Elisa berkata, jangan kau mengoyakkan pakaianmu. Biarlah mereka tahu bahwa masih ada Allah. Mereka tahu bahwa masih ada Allah. Masih ada seorang nabi di Israel yang bisa mewakili Tuhan untuk menyatakan otoritas Allah dalam kehidupan kita. Saya juga berdoa supaya di saat-saat seperti ini muncul seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang boleh dengan kekuatan perkataannya, boleh dengan pengetahuannya, boleh dengan keintimannya, boleh menyatakan sesuatu rahasia kepada kita semuanya tentang bagaimana kita lepas dari kondisi yang ada. Itu doa kami, saudara. Memang jelas ketika Naaman ditolong oleh Tuhan,
Orang ini bukan orang yang percaya, orang Aram. Tapi dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ketika kita mengalami kesulitan hidup yang luar biasa, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Lalu Tuhan menolong kita. Tujuannya apa? Supaya kita mengakui bahwa memang hanya Tuhanlah yang betul-betul mampu menolong kita. Hanya Allah saja yang bisa berkuasa atas segala keadaan. Setiap kondisi yang terjelek sekalipun yang pernah kita alami, semuanya itu saudara harus mengakui bahwa semuanya itu hanyalah membawa kita mendekat kepada Tuhan. Semuanya itu hanyalah membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Semuanya itu hanyalah dengan tujuan untuk membawa kita mengakui bahwa Tuhanlah penguasa atas segala sesuatu. Ekonomi yang sulit, tapi saudara berjuang, lalu tiba-tiba ada pertolongan dari ekonomi itu, saudara bisa menikmati yang baik. Semuanya itu hanyalah akan membangkitkan dari mulut kita sebuah pujian. Ternyata ketika aku percaya kepada Tuhan, keadaan yang sulit sekalipun, aku bisa melewatinya. Ternyata ketika keadaan yang tidak mungkin bagi manusia untuk mendapatkan pertolongan, ketika aku mencari Tuhan, ternyata Tuhan itu masih berkuasa dan Dia menolong kita. Haleluya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu di tanah sebanyak muatan sepasang badan. Ini pernyataan Naaman. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Biarlah keadaan kita ini membawa komitmen kepada kita, bahwa kita hanya akan melayani Tuhan, hanya akan memuji Tuhan. Keadaan ini hanya membuat kita kembali kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja yang akan menolong kita. Jadi saudara, kesimpulan daripada semuanya yang tadi, yang pertama bahwa masalah yang saat ini bisa datang dengan tiba-tiba, tidak peduli siapapun Anda. Entah Anda kaya, Anda fitness, Anda tidak punya gejala penyakit apapun, Anda suka olahraga, bisa datang kepada saudara. Karena hal itu tidak tahu kapan datangnya. Tapi ketika ada masalah datang dalam kehidupan kita, baik sakit penyakit maupun ekonomi, kita belajar dengar-dengaran. Karena suara Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat siapa saja. Lewat siapa saja. Bisa lewat orang yang kita tidak duga. Dia bisa datang berbicara kepada kita. Lalu yang ketiga adalah untuk mengalami mujizat, saudara harus mengalahkan kesombongan saudara. Saudara harus mengalahkan ego saudara. Saudara harus membuang gengsi, kalau ditolong Tuhan dengan cara yang tidak lazim, ataupun dengan cara yang sederhana. Terimalah. Jangan saudara pilih-pilih. Tuhan harus menolong saya dengan cara seperti ini. Akhirnya saudara kelewatan berkat itu. Kelewatan mujizat yang saudara alami. Yang keempat, ketika kita tidak punya pengharapan, saudara harus mengerti bahwa masih ada Allah yang berkuasa. Dan Dia siap menolong orang yang semangat, orang yang rendah hati, orang yang tidak menyerah, orang yang tangguh menghadapi keadaan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa dibagikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan, saudara diberkati. Amin. Amin. Oke, ya. Mari kita, kalau saudara ada roti dan anggur, kita bisa bersama-sama melakukan satu pertemuan. Bagus ada ya. Haleluya. Nah, sakramen ini saudara melihat bahwa perjamuan ini supaya kita tetap bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika dalam persekutuan kita ini, kita rendah hati. Kita berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Aku tahu bahwa di dalam Engkau ada kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat semuanya, Bapak. Kalau kami saat-saat ini mengalami kesulitan dan sebagainya, kami berdoa, Tuhan Kau menolong kami. Kalau ada saudara kami yang sakit, Tuhan Kau menjamah saudara kami. Tuhan, Bu Ivena, Tuhan menyembuhkan. Akong, keluarga, Tuhan menyembuhkan. Semua Tuhan menolong. Anita, keluarga-keluarga kami yang lain, saudara-saudara kami yang lain yang kami kenal, mereka juga tergeletak karena sakit. Tuhan, Kau menolong mereka, Tuhan. Engkau menolong mereka, Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka semuanya, Bapa. Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, Tuhan. Terima kasih kalau di tangan kami ada roti dan anggur, Tuhan. Kami mempercayai Engkau, Tuhan.
Kami mengangkat roti ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Saudara, di tangan saudara, kanan saudara adalah roti dan anggur. Angkat. Roti ini adalah roti biasa, tetapi di dalamnya kita memiliki kepercayaan bahwa ketika kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil cawan. Bapa, kami mengucap syukur buat korban-Mu di kayu salib. Kami tahu Engkau mati bagi kami, Tuhan. Engkau rela menderita bagi kami dengan tujuan adalah untuk menanggung segala kelemahan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami akan sembuh, Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya akan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kami mengangkat cawan ini tinggi-tinggi, Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami berterima kasih buat sore hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami, dan Tuhan merahmati kami. Bapa, kami percaya melalui persekutuan tubuh dan darah-Mu, Engkau berjanji bahwa ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami akan mengalami hidup dan mendapat bagian di dalam-Mu, Tuhan. Engkau tidak mati, Engkau hidup, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kematian-Mu, kuasa kehidupan-Mu itu mengalir dalam diri kami, dan kami menjadi pribadi yang menang karena Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah mengalahkan kematian. Engkau telah memberikan kami kehidupan. Dan kami percaya bahwa oleh bilur-Mu, kami akan sembuh. Karena sakit penyakit, ataupun virus yang pernah masuk dalam diri kami deklarasikan, kami nyatakan bahwa semua itu luntur, semua itu mati, semua itu binasa, semua itu gagal, semua itu gugur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, karena iman kami kepadamu, dan karena kuasa nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Bapak, dan akhirnya kami juga akan mengakhiri ibadah ini berkati setiap pribadi yang ada pada hari ini Tuhan. Pak Ardi, Pak Budi, Pak Agus, semuanya, Bu Betty, semuanya, Bu Ivena, Pak Arifin, Bu Imelda, semuanya Tuhan, Enovi, semuanya, Pak Hardi, semuanya Tuhan. Hamba memberkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat penyediaan, berkat jalan-jalan yang tidak terduga. Karena mereka mengasihi-Mu dan mereka mengharapkan-Mu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita semuanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yesus memberkati. Haleluya. Oke, ya wes, bagus. Berkati Pak. Oke, Pak Ardi. Pak Budi. Pastor Budi. Oke, Mas Ardi, Tuhan berkati. Email Sinopi. Tuhan berkati. Haleluya. Oke, bagus. Ternyata bisa Pak Agus. Ya. Kalau ini sudah masuk, Pak Agus masuk duluan. Lalu saya pindah Pak Agus menjadi hostnya. Saya bisa menikmati Pak Agus. Jadi nanti saya masuk sebentar, Pak Agus masuk, saya tinggalkan, Pak Agus lanjut. Iya. Ya, oke, sip. Oke, semuanya salam. Pak Ardi. Ya. Nah. Pak Budi. Pak Budi. Ya Pak Budi. Lagunya Pak, itu tadi lagu baru semua. Oh ya, bagus. Tinggal Dua-duanya. Ya, tinggal meningkatkan nanti. Lagu lama-lama kan nggak perlu pakai screen Pak, langsung Pak Agus kelihatan wajahnya sebagai WL yang menyembah Tuhan. Jadi nggak usah lagu lagi.
Oke Iya. lah. Ya wes, terima kasih semuanya. God bless. Oke. Berkati. God bless.